Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan teman sejawat semuanya. Hari ini kita bakal adain podcast kembali bersama para petinggi di PDUI ini teman-teman. Jadi sebentar lagi saya bakal kenalin. Sebelumnya saya kenal dulu diri saya. Nama saya Dr. Ahmad Zuhar Pulungan. Nah, hari ini saya juga kedatangan tamu-tamu kita nih yang luar biasa di PDUI. Yang pertama ini ada Dr. Iswanto dari pengurus pusat PDUI. Hai. Di bidang organisasi. Apa kabar dokter? Baik. Ya, saya panggil abang aja ya teman-teman ya, supaya teman sejawat juga menganggap supaya ini seperti abang kita. Sama-sama teman sejawat ya. Ya. Jadi ini ada Bang Iswanto dari pengurus pusat PDUI bidang organisasi ya Bang Iswanto ya. Iya. Agak tegang gue ya. Enggak, biasanya organisasi gitu, agak gagalan. Oke, maksud. Iya, Bang. Jadi di samping Bang Iswanto juga ada Bang Rudi nih ya, Dokter Rudi selaku Ketua PDUI cabang Sumatera Utara. Ya, apa kabar Bang Rudi? Ya, sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman, jadi hari ini kita bakal coba tanya lebih lengkap lah ya, atau kita coba istilahnya cari tahu apa sih sebenarnya PDUI dan apa saja yang dilakukan PDUI. Nah, kita bakal bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama mungkin Bang Iswanto mungkin bisa jelaskan PDUI itu sebenarnya apa sih Bang Iswanto? PDUI ya? Iya, PDUI. Ini PDUI kayak misterius ya sebenarnya. Harus dijelaskan lagi. Jadi PDUI itu sebenarnya organisasi perhimpunan yang menghimpun dokter-dokter umum seluruh Indonesia. Jadi kan kalau dokter itu ada banyak ya, maksudnya ada yang dokter spesialis dan yang kedua itu dokter umum. Nah, yang menghimpun dokter-dokter umum seluruh Indonesia itu adalah PDUI. Ya, itulah. Jadi dokter-dokter umum itu semuanya gabungnya di PDUI. Ya. Sebenarnya kalau dari sisi keanggotaan PDUI itu ada dua, yang sudah punya ijazah dokter dan yang kedua adalah yang koas. Oh, ya, jadi koas juga termasuk bisa masuk ke PDUI. Tapi ya? dia anggota muda namanya. Anggota muda itu waktu koas, nanti setelah dapat ijazah dia jadi anggota biasa PDUI. Wah, berarti ini teman-teman yang mungkin bakal jadi dokter yang masih dokter muda juga bisa mengenal lebih jauh tentang PDUI gitu ya Pak ya. Jadi perkenalan itu memang sejak dari koas sudah jadi jadi prakondisi menuju PDUI. Bagus sekali. Jadi teman-teman yang mungkin yang masih dokter muda, yang masih koas juga bisa nih gabung di PDUI sebagai anggota muda supaya nanti kita bisa berkolaborasi di PDUI gitu ya Pak ya. Benar. Nah, sebenarnya sejarah berdirinya PDUI itu bagaimana Bang? Apakah mungkin ada sesuatu hal yang mendasari seperti itu mungkin? Oh ya, jadi sebenarnya PDUI itu berdiri sekitar 12 tahun yang lalu ya. Wah, udah lama juga ya Bang, 12 tahun yang lalu. Jadi waktu itu memang kayak semacam ada situasi di mana memang sepertinya perlu ada yang memayungi nih untuk dokter-dokter umum. Kan selama ini ID itu kan kayak rumah besar kita tuh. ID kan ada dokter umum tadi kan, ada juga spesialis di situ. Nah, lalu kayaknya kalau spesialis kan sudah ada itu yang menghimpun di dalam ID, dalam rumah besar ID itu spesialis sudah ada perhimpunannya masing-masing. Nah, dokter umum ini yang belum ada nih, kayak tercerai-berai gitu. Jadi makanya dibuatlah PDUI. Nah, tujuannya itu sebenarnya adalah bagaimana untuk pertama itu sebenarnya bagaimana memperjuangkan nasib dokter-dokter umum sebenarnya. Karena kan kita tahu ya, dokter umum itu paling banyak anggotanya di dalam ID. Benar. Jadi sekarang itu, jadi kan kayak itu kan bertahap tuh. Misalnya setelah kuliah, kemudian koas, kemudian jadi dokter. Nah, itu kan dokter umum dulu. Jadi semua yang spesialis pasti dokter umum dulu. Paling banyak memang, makanya harus ada yang memayungi. Nah, tujuan yang kedua sebenarnya adalah bagaimana peningkatan kompetensi. Jadi juga kita ikut bagaimana mengampu atau meningkatkan kompetensi dari dokter-dokter umum. Karena kan tentu ya karena jumlahnya paling banyak, jadi memang perlu ada yang ngatur itu. Nah, jadi, dokter umum ini kan seluruh Indonesia ada. Paling banyak memang kan kalau dokter umum itu ada di kayak Vaskes tingkat pertama. Fasilitas tingkat pertama. Puskesmas, kemudian klinik. Nah, paling ya itu kita yang terpapar pertama kali dengan masyarakat. Nah, itulah PDUI sebenarnya. Wah, berarti benar-benar sebenarnya PDUI ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi dokter, terutama dokter umum untuk bisa diberikan diayomi seperti itulah ya. Iya. Oke, nah jadi sebenarnya ketika ini udah ada nih PDUI, mungkin beberapa dari teman-teman sejawat taunya ID aja gitu Bang. Nah, sebenarnya ketika sudah kita masuk ke ID, apakah kita perlu masuk PDUI dan sebenarnya apa sih sebenarnya itu perbedaannya dan apa keunggulan ketika kita masuk PDUI juga gitu? Mungkin banyak rekan-rekan sejawat yang bertanya seperti itu Bang. Iya. Itu memang pertanyaan
yang memang selalu ditanyakan ya. Iya. Kenapa sih harus ada lagi PDUI padahal kan sudah ada IDI? Nah jadi IDI itu adalah rumah besar kita. Oke. Di dalam rumah kan ada kamar-kamar itu. Iya. Nah kita lah PDUI itu ruang tamunya. Ruang tamu tuh kita di situ. Jadi kenapa harus ada PDUI? Karena di IDI ini kan sudah banyak nih. IDI ini mengurusi juga spesialis, mengurus keseminatan, kemudian mengurusi juga dokter umum. Jadi sebenarnya kita mempermudah kerja-kerja ini dengan adanya PDUI itu, supaya untuk khusus spesial untuk dokter umum ada juga yang ngatur, ada yang kelola, ada yang ngurus begitu, supaya lebih terkoordinir sih sebenarnya kalau bahasa organisasinya tanda kutip. Oke. Iya gitu. Jadi Bang, ketika kita udah tergabung di PDUI, nih Bang, manfaatnya selain tadi kita masukkan ada lagi nggak manfaat yang bisa dirasakan oleh dokter umum ketika dia bergabung di PDUI? Mungkin bisa dihubungkan juga mungkin dengan program-programnya gitu Bang. Oh ya, kalau di sini kayaknya Bang Ruben udah sering tuh ya, Iya. berinteraksi dengan teman-teman. Kalau program yang kita kan sebenarnya kalau saya kan di pengurus pusat nih ceritanya di Jakarta. Jadi di tingkat pengurus pusat itu memang kita juga melaksanakan program seperti misalnya kita itu memang konsisten misalnya mengawal bagaimana nasib dokter umum, misalnya soal polemik spesialis kedokteran keluarga kedokteran keluarga layanan primer. Itu kan sebenarnya kalau masuk ke dalam ruang pelayanan di Indonesia itu kan nanti bakalan banyak mengganggu dokter umum, karena mereka kerja juga di FKTP tuh. Betul. Nah selain dokter umum sebenarnya mereka juga mengganggu fungsi-fungsi dari kesehatan masyarakat, karena kan dia lebih spesifik untuk kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat. Jadi itu. Jadi sebenarnya kita menegaskan di mana fungsi dokter umum itu satu ya. Yang kedua, kita juga itu memang konsisten sebagaimana tadi tujuan kita meningkatkan kompetensi. Kita itu sebenarnya fokus untuk menguatkan kompetensi. Saat ini di PDUI pusat itu sementara melaksanakan namanya sosialisasi modul wajib ya untuk pelayanan kesehatan di tingkat primer. Nah itu kita mempermudah ke semua dokter umum untuk penguatan kompetensinya. Jadi misalnya mereka disuruh untuk ngerjain modul tertentu, mereka kan pakai online ceritanya. Apalagi zaman pandemi ini ya. Semua belajar secara jadi kita di web PDUI itu yang misalnya mengikuti sosialisasi itu, nah tinggal melapor melalui cabang ya. Nah, melalui cabang, baru kemudian mereka ada dikasih kayak semacam password gitu untuk masuk ke dalam situ. Setelah itu mereka mengerjakan soal-soal yang memang mereka dapat pengetahuan dulu, habis itu ngerjain soal supaya mereka itu dapat SKP dari situ. Selain itu memang modul itu dirancang untuk penyakit-penyakit yang paling sering dihadapi oleh dokter umum di pelayanan kesehatan tingkat primer. Itu misalnya kayak tifoid, kayak misalnya DBD, kemudian penyakit-penyakit yang lain. Jadi memang itulah kita. Jadi maksudnya kita ingin kehadiran PDUI itu bisa dirasakan oleh dokter umum di seluruh Indonesia. Kan itu bisa diakses ya. Kalau punya internet dimanapun. Apalagi kan sekarang Indonesia sudah coveragenya itu internetnya udah hampir semua wilayah ya, kecuali mungkin Papua karena di sana masih ada urusan-urusan keamanan. Jadi mereka di pulau manapun itu bisa ngerjain itu. Akhirnya ya tentu mereka dapat SKP, pengetahuannya juga bertambah sehingga memudahkan mereka untuk misalnya memberikan pelayanan di tingkat primer. Seperti itu, Mas. Berarti banyak banget ya program ini pastinya sangat bermanfaat untuk dokter umum ya. Tentu juga pengabdian masyarakat itu jalan terus kita. Kemudian advokasi ke misalnya pemangku kebijakan, baik itu di Kemenkes, baik itu di KKI maupun juga di DPR untuk menyuarakan suara dari organisasi profesi. Jadi selain ID, berarti PDUI juga turut serta juga ya Bang ya? Ketika ada suatu hal yang dibahas mungkin di kementerian, juga mungkin salah satu organisasi yang turut ikut serta gitu ya. Iya, selalu itu. Kalau di Kemenkes itu kalau misalnya yang mengundang ada acara yang memang melibatkan dokter umum, PDUI selalu diundang. Karena dianggap bahwa PDUI ini adalah perhimpunan yang memperjuangkan nasib dokter-dokter umum.
Nah, tadi dari penjelasan Abang tadi Bang, saya udah mulai paham nih Bang ya, bahwa memang PDU ini benar-benar dibutuhkan oleh dokter. Terutama mungkin bagi saya sini dokter yang baru selesai nih Bang ya. Kita terkadang mengalami kesulitan dalam proses membuat STR atau mungkin ketika sudah selesai sebagai seorang dokter bingung mau kerja di mana. Jadi itu seperti yang menjelaskan tadi, pasti PDU ini sangat berperan sekali lah ya, sebagai rumah kita gitu ya. Nah, terkadang ini Bang, banyak juga pertanyaan nih. Kenapa dokter itu benar-benar butuh namanya perhimpunan seperti itu Bang? Kenapa kita harus pulang ke rumah? Ya, PDU itu kan sampaikan itu adalah rumah. Nah, kenapa sih kita butuh dokter-dokter ini butuh kembali ke rumah gitu ya istilahnya? Itu kan rumah itu kan tempat berlindung ya. Jadi faktanya memang kalau kita lihat di lapangan ya. Jadi kayak sekitar setahun terakhir itu ada namanya pergerakan dokter Muda Indonesia. Nah, mereka itu datang ke sekretariat PDUI menyampaikan tentang keluh kesah mereka. Itu sering itu begitu kejadiannya, baik itu secara organisasi mereka datang atau juga misalnya orang per orang mengeluhkan nasib mereka setelah selesai kuliah, kok belum dikasih juga ijazah dari kampus, ada apa? Nah, disitulah kami dari PDUI itu memikirkan, kan tentu sebelum melakukan sesuatu kita pikirkan dulu, kita analisis kan. Dan dari hasil analisis itu memang kan harusnya ijazah itu kan hubungannya dengan pendidikan, ya kan? Jadi semua yang selesai melaksanakan proses pendidikan di kampus, konsekuensinya adalah dapat ijazah. Jadi nggak ada hubungannya sama STR, karena STR itu dipakai untuk pelayanan. Jadi enggak. Makanya karena itu kitalah dari PDUI memikirkan, nah kayaknya memang kita perlu bantu ini. Makanya kita advokasi ke stakeholder terkait untuk memudahkan supaya mereka ini akhirnya dengan situasi yang seperti itu bisa memperoleh ijazah mereka. Makanya adalah proses-prosesnya kayak seperti kita membantu supaya mereka itu misalnya dipermudah dengan bukan lagi dengan ujian, tetapi misalnya dengan mengerjakan modul atau misalnya ujiannya itu misalnya dilaksanakan oleh profesi kan, karena ini kan nanti berhubungannya dengan kompetensi. Saya kira seperti itu. Mungkin di Sumatera Utara gimana ya? Ya, terima kasih. Kemarin kita juga udah kedatangan nih adik-adik dari PDMI, Pergerakan Dokter Muda Indonesia. Mereka sudah berdiskusi dengan abangda kita Bang Bram. Jadi saya lapor ke Jakarta kemarin, izin abangda, ini ada adik-adik yang sudah koordinasi ke Rudi. Jadi ya kita naungi kemarin, kita backup lah, dalam artian ini kan adik kita yang akan menjadi anggota kita. Jadi kemarin sempat mereka mengajak ini, Bang, yuk dampingi kami kemana? Ke DPRD Sumatera Utara. Nah, alhamdulillah di DPRD Sumatera Utara itu di Komisi Kesehatan ya. Kesehatan komisi. Ada juga dokter-dokter di situ. Jadi ya saya semangat gitu kan. Ya alhamdulillah kemarin itu ada kakak kita dokter apa gitu ya. Kak Tutut atau Bang ada dokter spesialis lainnya, mereka respon gitu. Kok sulit ya sekarang mau jadi dokter gitu. Makanya ya kita tetap komunikasi ke PP PDUI Jakarta. Dan itu jumlahnya kan banyak ya? Lumayan. Apalagi Sumatera Utara. Ataupun Sumatera. Sumatera Utara aja Fakultas Kedokteran ada 7 tuh. Apalagi Sumatera. Dari Aceh sampai Lampung. Seru juga kan? Nah, itu kan jumlahnya kan sekitar 3 ribuan tuh. 3 ribuan ya. 3 ribuan itu makanya kemarin tuh Menkes sempat ada guyonan. Kita masih punya stok 3.000 dokter. Karena itu misalnya dari kelompok-kelompok ini. Mereka udah selesai, nggak bisa untuk melakukan pelayanan karena belum dapat ijazah. Nah, makanya kita advokasi lah mereka itu. Oke, berarti benar-benar setelah dia advokasi dan dibantu dari PDMI berarti tadi ya, merasa terbantu dan mereka juga tertolong lah selainnya ketika ada PDUI yang bisa membantu mereka gitu ya Bang ya. Walaupun memang ya tentu yang ini kan prosesnya masih berproses ya. Itu memang bukan proses yang instan, lantas kita berjuang sekali langsung selesai. Itu masih berproses dalam hal ini. Tapi saya kira kami dari PDUI tentu akan konsisten ya dalam mendorong advokasi itu. Karena tadi kan PDUI adalah rumah yang membutuhkan perlindungan, kita harus memberikan perlindungan yang seharusnya. Wah, berarti manfaatnya luar biasa sekali ya. Ketika kita bergabung di PDUI, bukan hanya kita sudah jadi dokter, tapi nanti ketika kita proses untuk jadi dokter pun sangat terbantu gitu ya. Oke, sekali lagi ini luar biasa banget nih
perbincangan kita hari ini, terutama bagi dokter-dokter umum mungkin yang baru masuk pasti info ini sangat bermanfaat bagi teman-teman rekan-rekan semua, baik itu yang mungkin akan mengabdi atau yang mungkin bakal ikuti ujian bukan PPD, itu sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman rekan-rekan sejawat yang akan masuk ke dokter. Oke. Nah, berikutnya lagi nih Bang, kalau seandainya ada dokter yang punya masalah. Iya. Masalah apa nih kira-kira? Seru nih. Ini bukan masalah mau nikah ya Bang ya. Kalau masalah mau nikah ya mungkin PDU bisa kasih kabar bunga. Oh iya, kita kirimin itu karangan bunga. Ini maksudnya kalau masalah gini, masalah misalkan ada dugaan malpraktek gitu ya, atau mereka ada masalah yang lain lah seperti itu. Nah itu bagaimana tuh Bang PDU memberikan ini? Kalau itu sih sebenarnya prosesnya bisa melalui jalur yang ada ya. Bisa misalnya untuk pembelaannya itu bisa ke PDUI. Kalau misalnya ini kan kita masih dalam proses organisasi di berbagai tempat nih, itu bisa juga lewat ID, bisa juga karena kan itu sebenarnya PDUI itu sinergis aja sebenarnya. Jadi itu bisa misalnya juga kami dari pusat juga kalau apapun yang menyangkut tentang pembelaan anggota semuanya juga kami laporkan ke ID supaya apa ya government-nya itu lebih besar lagi, misalnya untuk misalnya advokasinya bagi untuk pemerintah ataupun misalnya dengan pihak terkait kayak gitu. Oke, berarti dengan seperti itu kita ketika ada masalah jadi terbantu lah ya Bang ya dengan ini. Oke. Nah, selanjutnya Bang ini, kan tadi kita sudah bergabung nih di PDUI ya, ketika kita bergabung di PDUI dan kita sudah dinaungi oleh PDUI. Nah, ketika kita mau bergabung nih di kepengurusan, kalau di kepengurusan pusat itu selain bidang organisasi, bidang apa lagi ya Bang? Karena kalau teman-teman ini kalau di daerah itu hubungi sama Pak Ruben ini. Oke, kalau di pusat selain bidang organisasi ada lagi bidang yang lain? Banyak, kita itu banyak sebenarnya, ada lebih dari 10 bidang itu, ada bidang dan ada biro. Nah soal pembelaan tadi itu kita ada namanya biro hukum dan mediasi. Jadi kan maksudnya tidak semuanya itu harus dalam bentuk apa ya hukum positif diselesaikan, tapi juga misalnya dia mediasi, jadi kan dia selesaikan secara adat bro, iya kan? Kalau ala Medan kan itu diselesaikan secara adat, jadi masalah di darat jangan dibawa ke laut. Itu ya kalau masalah dalam jangan masuk ke laut. Pecah di perut aja. Pecah di perut aja. Oke. Berat. Nah kan ini tadi kalau kita Bang Rudi kan di Sumatera Utara. Nah apakah PDU ini semuanya sudah ada di semua provinsi? Apakah ada beberapa provinsi yang mungkin masih belum terbentuk PDU-nya Bang? Ya kalau ini kan kita sebenarnya deklarasinya itu kan pertama kali 2008 ya. 2008. 1 Juni 2008 itu benar-benar. Sebelumnya itu memang ada prakondisi. Sebelum itu 2007 udah jalan. 2008 1 Juni itu kita declare akhirnya jadi perhimpunan. Dan sekarang tentu karena kita baru sekitar 12 tahun ya. Kalau dalam usia ini sih kita masih menuju ke dewasa ya. 12 tahun itu menuju akil balik ya bro. Akil balik. Jadi kita saat ini sudah ada di 33 provinsi sebenarnya. Jadi yang belum itu Papua sempat sudah ada dulu, hanya memang vakum. Jadi kita mencoba untuk organisasi kembali untuk pembentukan baru. Tapi di tempat lain semua provinsi sudah ada. Alhamdulillah. Jadi walaupun dengan menjelang akil balik itu, ya kita sudah ada di 33 provinsi dan masing-masing sih cukup aktif ya. Apalagi misalnya dengan modul untuk penguatan kompetensi dokter umum di pelayanan tingkat primer itu sangat membantu dan sangat antusias. Itu mereka pada daftar tuh lewat online untuk mengikuti itu, dan itu mereka akhirnya terengage langsung dengan bahwa kehadiran PDUI itu memang dibutuhkan atau mereka sebenarnya sangat membutuhkan PDUI sebagai ruang tamu di dalam rumah besar Ikatan Dokter Indonesia. Wah, luar biasa sekali kontribusi dari PDUI ini ya Bang ya. Nah dari cabang Sumatera Utara sendiri nih Bang Rudi. Nah ini kan tadi disampaikan nih sama Bang Isya bahwa salah satu yang sudah terbentuk ini cabangnya di Provinsi Sumatera Utara. Kalau di Sumatera Utara ini paling aktif ini salah satunya. Wow, sudah punya mobil dinas sendiri. Kan? Berarti agendanya sudah banyak dan sudah bisa jelas ya Bang ya. Sudah mainnya sama gubernur. Nah ini Bang Rudi. Nah kan di cabang Sumatera Utara sendiri nih, Bang Rudi kan sebagai ketua, ya Bang Rudi ya. Nah Bang Rudi ini sebenarnya sebagai ketua yang keberapa nih Bang Rudi? Bagaimana nih kalau di Alhamdulillah yang ketiga sih. Sudah yang ketiga ya, berarti sudah tahun ketiga seperti itu? Yang ketiga ketua.
Ketiga ketua. Ketiga. Jadi yang pertama tuh abang udah kita, Bang Mekano, yang kedua Dokter Dedi gitu kan. Jadi saya yang ketiga. Jadi waktu itu kami memang sih sering komunikasi dan kolaborasi. Waktu zaman beliau ini komisariat di bawah PDWI cabang itu masih minim ya. Jadi saya kolaborasi sama beliau mohon bantuannya. Dirimu kan salah satu dari relator juga di sini ya? Alhamdulillah kami juga saya juga relator. Luar biasa. Dia setia. Setia. Nah kalau di Sumatera Utara sendiri, Iya. ya Bang, Iya. di pengurusan Abang ini sudah kira-kira berapa cabang nih Bang? Kota Alhamdulillah kita kan 29 kabupaten kota ya, Sumatera Utara. Ya. Sudah ada sekitar 27. 27. Tinggal Berarti dua ada lagi. dua lagi ya Bang ya? Kita tunggu nih. Ini udah mendekati nih. Heeh. Nih Nias Selatan sama Papak Barat. Papak Barat. Ya. Itulah kemungkinan itu akan dikejar ya, mereka sudah komunikasi siap. Jadi kalau prinsip saya kita harus cepat. Kenapa? Karena modul sudah mulai bergerak. bergerak ya, Bang. Nah, perintah PPPDUI segera bentuk komisariat. Ya. Jadi kalau tidak ada komisariat kasihan dong teman-teman yang dari misalnya nih komisariat Binjai tidak ada, dia pilih nih kalau nggak ke Medan ke Langkat, Ya. kan kasihan nih tinggalnya di Binjai dia ke Langkat bisa, ke Medan bisa gitu. Ya. Jadi harus kita bentuk. Jadi di situ nanti mereka biar berkembang, kita komunikasikan gitu. Oke, terima kasih banyak nih Bang penjelasannya ya Bang ya. Nah, berikutnya lagi nih Bang. Tadi kan kita sudah ada di 27 cabang ya di Sumatera Utara. Komisariat. Komisariat, 27 komisariat. Nah, bagaimana nih cara dokter umum ya, dokter-dokter kita ini bergabung di PDUI Sumatera Utara tuh khususnya nih Bang. Bagaimana caranya Bang? Ya, sampai saat ini alhamdulillah kita tetap koordinasi komunikasi bersama komisariat. Nah, rekan-rekan dokter umum yang di puskesmas, di klinik, yang di rumah sakit, yang dia masih dokter umum, dia wajib kita arahkan ke PDUI komisariatnya. Ya. Nah, jadi dari komisariat tersebut mereka mendata. Jadi datanya sudah dikumpulkan, nah bisa koordinasi ke cabang Sumatera Utara. Jadi cabang itulah kita koordinasi juga nanti lapor ke pusat. Alhamdulillah sekian komisariat dari Sumatera Utara sudah terbentuk. Nah, berarti apakah sebenarnya kalau kita sudah jadi dokter umum otomatis menjadi anggota PDUI Ya. atau wajib mendaftar dulu baru jadi anggota PDUI? Sebenarnya otomatis. Otomatis ya sebenarnya. Tapi mungkin kita ketika kita secara mendata, administratif sebenarnya supaya semuanya bisa lebih terlaporkan, makanya memang harus ada pendaftaran juga supaya nanti semuanya terrekord nih Ya. di tingkat cabang. Nah, Ya ibarat kita masuk rumah ya kan, kalau nggak kenal kita rumah siapa itu kan kita dianggap orang Ya. siapa ya? asing seperti itu ya. Itu orang gila, Iya, siapa ya Bang, ya? kita bingung kita. Nah, makanya didata. Di data ya supaya kita juga bisa tahu kondisi dokternya seperti apa di Iya. tempat kerjanya, Ya. mungkin seperti itu ya Bang ya. Nah. Dan itu juga pastinya ajang silaturahmi juga di antara Iya. dokter. Iya. Bisa tahu dokter siapa aja yang berada di wilayahnya atau komisariatnya seperti itu ya Bang. Iya, iya. Nah, ini sebenarnya apa sih hak dari anggota gitu Bang ketika sudah bergabung di PDUI? Sudah tergabung di PDUI, hak anggota itu seperti apa? Iya, dari kalau hak anggota kan sebenarnya sudah diatur sih. Jadi mereka ketika jadi anggota otomatis memperoleh hak-hak yang perlu untuk anggota. Misalnya untuk dapat perlindungan, Iya. kemudian memperoleh juga misalnya fasilitas-fasilitas untuk peningkatan kompetensi atau penguatan kompetensi sih. Ya. Sebenarnya bukan peningkatan, tapi penguatan. Penguatan, ya. Karena kan sebenarnya sudah ada standarnya tuh sebenarnya untuk standar kompetensi dokter Indonesia kan. Tinggal itu kita kuatkan karena kan pasti sudah diajarkan di kampus. Kemudian juga ya mereka juga haknya ikut berpartisipasi di acara PDUI gitu. Dimanapun ya, baik itu di pusat maupun di wilayah daerah. Dalam hal ini di cabang dan komisariat. Jadi itu bedanya. Kalau IDI itu kan sebagai organisasi induk kita, Iya. itu kan kalau di tingkat provinsi itu wilayah, Iya. kemudian di kabupaten itu dia Cabang. cabang. Kalau kita beda, di tingkat provinsi itu cabang. Seperti Hmm. ini kita namanya cabang Sumatera Cabang Sumatera, Utara. gitu. Di tingkat kabupaten kita pakai nama komisariat. Iya. Nah, mungkin ini kita sudah banyak nih Bang membahas tentang PDUI secara umum ya. Kemudian kita juga sudah banyak sekali tadi menjelaskan Bang Is juga sudah menjelaskan tentang apa sih kegunaan dan manfaat ketika kita bergabung di PDUI. Dan juga tadi Bang Rudi juga sudah menjelaskan bagaimana
PDUI cabang Sumatera Utara sudah berkontribusi ya untuk dokter-dokter di Sumatera Utara. Nah mungkin ini kita sudah masuk nih ke yang bagian akhir nih Bang. Jadi kita ingin tahu nih, ingin tahu nih harapan dari Abang ya, mungkin dari pengurus pusat dan juga mungkin pengurus dari cabang. Nah apa sih harapannya ketika kita sudah ada PDUI ini? Apa harapannya kepada mungkin institusi? Apakah mungkin kepada dokter-dokter? Apa harapan dari Abang mungkin bisa dibagikan kepada kita nih Bang? Oke, kalau harapan kita sih sebenarnya kita sesuai dengan tujuan PDUI aja, bagaimana anggota itu bisa sejahtera, kemudian yang kedua mereka juga terlindungi dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Tentu saja kalau sekarang kan di zaman pandemi ya Bro ya, kita berharap ya berdasarkan data ya dari tim mitigasi ID kan memang dari jumlah yang meninggal itu paling banyak dokter umum. Ya itu mungkin bukan juga wajar sih karena memang secara proporsi memang kita paling banyak ya. Ya tentu kita harapkan teman-teman sejawat dokter umum di seluruh wilayah Indonesia ya, terutama juga di Sumut ini salah satu yang paling tinggi ya. Iya betul. Jadi mereka itu bisa melindungi diri dan melindungi dengan alat perlindungan diri APD ya, yang terstandar. Dan tentu saja ya pemerintah juga dalam hal ini memang harus memperhatikan ya teman-teman sejawat ini karena ya tentu mereka kan selama pandemi pasti bekerja keras untuk upaya penanggulangan COVID-19 ini. Ya kita sih berharap teman-teman itu bisa bekerja dengan aman, dengan nyaman, dan akhirnya kita bisa keluar dari pandemi ini. Karena tentu kita walaupun sebenarnya garda terdepan adalah masyarakat, tapi di layanan kesehatan kita lah sebenarnya pasukan tempurnya. Jadi memang kita harus dijaga. Iya. Ya. Nah sekali itu kata Bang Istan tadi. Mungkin kalau dari Bang Rudi mungkin kan bisa menyampaikan juga harapannya mungkin kepada PDUI atau kepada dokter-dokter teman-teman sejawat seperti apa nih Bang? Ya, kalau harapan dari saya sih ya sesuai yang Bang. Kenapa komisariat? Saya lari kencang terbang bersama pengurus kita kembangkan PDUI di pelosok Sumatera Utara. Pokoknya genapkan itu dari 27 jadi 29. Siap. Ya, tanggung-tanggung. Kita fullkan terus 27 jadi 29. Semuanya semua kabupaten kota bisa punya komisariat masing-masing gitu ya. Dan ada yang kan PDUI kan di bawah ID, di dalam rumah ID harus berkolaborasi dengan ID setempat. Siap, oke. Terima kasih nih atas harapan-harapan dari Bang Iswanto, kemudian Bang Budi juga. Mudah-mudahan harapan kita tadi ya bisa harapan kita bisa terwujud. Nah, terakhir ini Bang, kita kan sudah ini di tengah pandemi Covid ini dan juga masyarakat ada yang masih belum paham tentang protokol kesehatan. Nah, mungkin ada pesan nih Bang tentang protokol kesehatan yang harus diterapkan nih untuk para dokter dan juga pada masyarakat seperti apa? Ya, kita kan sekarang itu ada informasi ya yang positif tentang vaksin. Jadi vaksin itu bukan satu-satunya cara ya kita keluar dari pandemi, tapi tetap harus kita menjalankan protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan bagaimana kita tetap, ya sekarang kita pakai masker kan, tetap pakai masker, jaga jarak, kemudian juga kalau beraktivitas selalu cuci tangan, ya, karena itu tadi ya kita ingin cepat keluar dari pandemi dan kita juga bisa melindungi diri kita dari paparan dari virus. Oke, mungkin ada lagi tambahan dari Bang Rudi mungkin? Tambahannya sih cukup lumayan juga nih. Kita harus makan vitamin juga. Oh iya, nutrisi berarti vitamin dan makanan yang bergizi, apalagi buah. Itu kan perlu juga karena kan stamina kita kan butuh nih. Ibaratnya ya sepeda motor atau mobil, isi minyaknya premium atau Pertamax kan beda tuh. Jadi makanya kita harus fix maksimal nih tenaganya. Itu sih sarannya. Selanjutnya ya untuk teman-teman di seluruh Indonesia khususnya Sumatera Utara, saya berharap teman-teman juga harus menjaga stamina dan istirahat cukup karena ini masih itu istirahat cukup cukup ini karena kadang-kadang kawan ini kan habis jaga tuh main apa dulu, game dulu atau ya online dulu, seharusnya dia kan harusnya istirahat, lupa makan juga, makanya jadinya nanti jadi masalah gitu kan. Itu aja sih yang saya sampaikan sama untuk rekan-rekan di semangat. Semangat ya. Oke, terima kasih nih Bang. Kita berjuang keluar dari pandemi bersama. Iya, siap.
Oke, hanya jadi- kerjasama yang bisa menyelamatkan kita. Oke, benar. Hanya kerjasama yang bisa nyalain kita gitu ya. Ya. Jadi teman-teman rekan sejawat semua kita harus bekerja sama ya. Dan termasuk masyarakat juga harus bekerja sama dengan tenaga medis, dengan teman-teman sejawat semuanya. Jadi kita harus tetap bekerja sama, terapkan protokol kesehatan dengan baik ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Iswanto dan Dr. Rudi ya. Tetap harus jaga protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan yang baik dan benar. Kemudian juga kata Ya. Dr. Rudi tetap Cukup asupan- istirahat. cukup istirahat, Iya. nutrisinya juga tetap dijaga gitu ya, Ah. supaya kita bisa terhindar dari COVID ini dan bisa menghentikan atau bisa minimalisir penyebaran dari COVID-19 ini. Begitu ya, Bang ya? Yoi. Oke, terima kasih Cocok. sekali lagi Bang kepada Oke. Bang Suwanto Ya, dan juga makasih Bang sudah Rudi. diundang ya. Iya. Luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sejawat, kita juga dan juga masyarakat. Dan Siap, sampai siap. jumpa di podcast berikutnya. Ya, saya Dr. Maswar Pulungan dan Ya. Dr. Iswanto dan juga Dr. Rudi mau undur Ya. diri. Nah, bagi teman-teman sejawat semua yang menyaksikan video hari ini, jangan lupa ya ketika teman-teman menyukai video hari ini, jangan lupa di like, comment, share dan juga subscribe akun YouTube channel dari PDUI Sumatera Utara. Oke. Ya, dan jangan lupa sekali lagi jangan Gak lupa rugi like. ya, gak rugi subscribe ya. Hah? Gak ada kerugian Iya, ya. nggak rugi subscribe. Jadi jangan lupa selagi subscribe masih gratis, jangan lupa untuk subscribe. Ketika teman-teman sukai video ini, jangan lupa like, komen dan juga share ke teman-teman sejawat yang lainnya. Yuk. Sekali lagi terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.